Bismillah. Halo, selamat pagi semuanya. Salam sukses untuk para peternak Indonesia dimanapun berada. Pagi ini saya coba mengambil sudut pandang yang lain dari ternak rumahan saya. Nah, ini sudut pandang dari atas ya. Nah, ini di atas ini adalah tempat pengeringan kohe puyuh, diangin-anginkan seperti ini. Nah, ini tampak atas dari kandang puyuh saya. Beberapa waktu yang lalu saya sempat berpikir ketika ada puyuh-puyuh yang mati, maka saya berpikir harus regenerasi dengan cara mempunyai mesin penetas. Namun karena satu dan lain hal, saya punya pertimbangan, di antaranya adalah ketika menetaskan telur, maka tidak hanya populasi betina yang akan saya dapatkan, tapi akan ada populasi jantan juga yang saya dapatkan yang selama ini tidak ada di dalam populasi yang saya rawat. Itu jadi salah satu pertimbangan yang membuat saya sampai hari ini belum merealisasikan pembelian mesin tetas telur ya. Walaupun juga sebetulnya bisa tidak membeli, tapi dengan membuat ya, karena bisa dengan cukup sederhana. Saya lihat banyak di tutorial di YouTube ya. Namun itu tadi yang saya pertimbangkan adalah bagaimana nanti saya harus mengelola populasi puyuh jantan. Sementara selama ini saya hanya konsentrasi di populasi puyuh betina karena produknya adalah telur gitu ya. Ya walaupun mungkin puyuh jantan bisa disembelih, nah tapi selama ini kan saya belum pernah untuk melakukan hal itu ya. Dalam hal ini untuk menjual, mungkin kalau dikonsumsi sih bisa-bisa saja, tetapi kalau dalam pertimbangan bisnis saya ya, dalam kondisi keterbatasan, khawatirnya itu jadi membuang-buang waktu gitu. Maka saya kemudian ya sampai saat ini belum merealisasikan untuk membeli mesin tetas telur yang waktu itu sudah direncanakan. Nah, kemungkinan malah saya akan mencoba menambah populasi dengan membeli bibit puyuh petelur betina kembali, karena itu yang lebih simpel dalam usaha saya gitu ya, lebih simpel yang menghasilkan telur gitu ya, pemeliharaannya sudah terbiasa saya lakukan gitu, dan lain sebagainya lah. Dan saya fokus belajar untuk merawat puyuh petelur ya, yang notabene adalah jenis kelamin betina gitu. Makanya saya akan mencoba menambah populasi kembali ya, walaupun mungkin nambahnya tidak terlalu banyak, tapi caranya ya, waktu itu kan kendala kenapa harus membeli mesin tetas, karena ketika menambah populasi minimal pembelian di tempat bibit saya gitu ya, di tempat saya membeli bibit itu minimal pembelian 100 ekor ya, 100 ekor, sehingga memang tidak bisa beli sedikit. Sementara ketika kita melihat kematiannya tidak langsung banyak gitu. Dan ketika harus membeli 100, maka otomatis saya butuh kandang. Nah, tapi sepertinya pilihan itu yang akan saya ambil. Saya akan membuat kandang baru ya untuk menambah populasi, karena permintaan telur puyuh untuk yang biasa saya suplai itu sangat kurang gitu ya. Bahkan saya sering
mensuplai kurang dari apa yang dipesan. Misalnya dipesan 10 kilo, saya cuma bisa kirim 7 kilo gitu ya, dan keterbatasan karena saya ternak rumahan gitu ya. Makanya kemudian ya saya akan mencoba untuk menambah populasi agar kapasitas produksi saya bertambah sedikit demi sedikit gitu ya. Nah, ini kemarin saya mencoba memperbaiki area sekitar kandang yang bolong-bolong ya. Jadi harus serba bisa ketika jadi peternak rumahan. Nah, ini bolong-bolong sebetulnya yang fokusnya adalah itu ya, di kolong ini. Kolong ini kemarin sempat bolong oleh tikus ya. Jadi jalan tikusnya udah saya tutup, yang masuk ke rumah saya tembok, maka kemudian tikus itu menggali dari bawah kandang gitu ya. Walaupun ini sebetulnya tembok, tapi ketika ada lubang sedikit maka tikus memperbesar lubang itu masuk ke dalam. Jadi di bawah kandang ini banyak tanah ya, hasil penggalian si tikus. Nah, kemudian kemarin akhirnya saya jadi tukang perbaikan ya, untuk memperbaiki kandang gitu ya, dengan cara menembok lubang-lubang tikus yang ada di bawah kandang puyuh petelur saya ini. Ya, alhamdulillah belajar gitu ya untuk jadi tukang, walaupun tukang bukan untuk rumah orang gitu ya, tukang untuk rumah puyuh gitu ya. Ya sudah beberapa hari ya lumayan gitu ya, tikus tidak ada lagi. Karena ternyata tikus itu ketika setelah diracun waktu itu mati langsung 7 ekor, setelah lama mungkin mereka datang kembali gitu ya, dan kembali menggasak telur-telur saya gitu. Nah, kalau sekarang ini yang paling bawah pun gitu ya, ketika telurnya yang paling bawah ini yang biasa jadi sasaran si tikus. Nah, ketika tikusnya tidak ada, maka telur paling bawah ini aman. Misalnya kandang paling bawah ini yang habis digasak oleh tikus. Nah, gitu. Nah, ini setelah ditutup yang ini, dan kemudian jalan-jalan saya coba kasih rintangan juga ya di tembok di beberapa area, sehingga kesulitan lah mereka masuk. Walaupun ya tentu saja mereka berpikir terus, karena bagaimanapun mereka mencari sumber makanan. Tapi ya saya juga akan berusaha terus sehingga tikus tidak akan nyaman untuk mengganggu kondisi peternakan di rumah saya. Nah, berbicara tentang telur, hari ini baru saya cek nih tetangga puyuh. Nah, nih hudhud tuh, hudhud lagi ngangkut buat sarang. Karena hudhud akan punya anak nih, sudah ada telurnya nih, kita lihat. Mana ya, kelihatan nggak? Nah, di dalam itu ada telur ya. Nah, itu ada telur 2 butir. Nah, ya mudah-mudahan juga bisa berkembang biak dengan baik nih hudhud dan Molly. Selamat ya, sudah siap punya anak tuh, sudah pada bawa buat bikin sarang untuk sarang telurnya. Walaupun di situ ada burung ketiga nih, bukan orang ketiga tapi burung ketiga. Burung ketiga yang di luar pasangan hudhud dan Molly ya. Tadinya Molly berpasangan dengan Bobby, tapi kemudian Bobbynya mati, jadi ternyata berjodohnya dengan hudhud ini yang biru ya. Nah, Molly betina yang hijau ini berjodoh dengan hudhud yang warna biru. Nah, si Tantra ini tadinya saya jodohkan dengan hudhud, tapi saya juga nggak tahu apakah Tantra ini jangan-jangan jantan juga gitu. Maka hudhud kemudian lebih memilih ke si Molly, dan kemudian hari ini bertelur begitu. Nah, tapi kelihatannya Tantra juga membuat sarang ya. Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat dan bertelur. Begitu hari ini berbicara tentang telur. Mudah-mudahan walaupun ternak rumahan bisa menunjang produktivitas ya, apalagi untuk keluarga-keluarga ya yang di rumahnya masih ada lahan gitu ya.
mungkin bisa dicoba untuk bisa produktif dengan cara beternak puyuh petelur di halaman belakang rumah. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.